Oke, ntar kita masuk dulu. Ya, oke. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman kompak siang lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini. Untuk diketahui bahwa kompak siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis ya, mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, apa itu kompak? Untuk teman-teman yang eh, baru bergabung ya di channel YouTube ini, ya, kompak itu adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa sih? Macam-macam aja. Kompak lah. Ya, sepakat terhadap firman Tuhan karena firman Tuhan adalah sebagai the highest authority, ya, otoritas tertinggi, ya, seperti sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia nggak pernah bilang pada mulanya adalah agama Kristen, pada mula adalah agama GKJ, pada mulanya agama Katolik. Enggak. Pada mulanya firman. Jadi otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor. Adalah firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. The highest authority. Oke, siang ini sebagai narasumber yang istimewa. Kenapa istimewa? Dari Kupang loh. Jarang loh. Yang dari Kupang masuk sini. Jarang. Inilah ya Ibu Eni ya. Saya bersyukur ya Ibu Eni bisa memenuhi undangan saya. Ngomong-ngomong ada Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Apa, apa kabar nih? Cuti lama Ya, ya? selamat siang, Pak. Apa kabar Pak Bambang? Saya Cuti cuti lama 2 ini. minggu, Oke, Pak. nggak apa-apa. Ini 2 Terima kasih minggu. Pak Bambang sudah bergabung di Kompak Siang ya. Ya, saya kangen sekali dengar suara ukulele. Udah berapa hari nih? Berapa seminggu lah nggak dengar ya. 2 Oke, minggu, nggak Pak. apa-apa ya. Cuti. Oke, perjalanan panjang yang dialami oleh Ibu Heni ya dari Kupang ya. Ya, pastinya hidup nyaman nggak? Nah, nanti kita tanya ya. Teman-teman boleh buka mikrofon kalau mau bertanya ya. Apakah hidup nyaman kah? Mau masuk pendeta lagi, ya? Apa enak? Nah, pasti ada perjalanan panjang kan, yang berliku, yang akhirnya bisa menerima keputusan, ya, menerima panggilan. Ya. Tidak semua orang mau menerima panggilan, ya. Yang mau meresponi panggilan, ya, sebagai hamba Tuhan. Tidak semua loh, ya. Bahkan banyak yang menolak. Jangan saya, Pak. Ada firman yang bilang kan, Tuhan ini aku, tapi utus dia, utus Bu Heni, jangan saya. Tapi pamer, Tuhan ini aku, tapi utus dia. Nah, itu bukan di sini, orangnya nggak di sini, Pak. Orangnya di negara lain, di pedalaman Serbia sana, ya, di pedalaman sana. Di sini enggak, orang mau meresponi panggilannya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan kesaksian dari Ibu Heni ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, siang ini kami kembali mengucap syukur dan kami percaya oleh karena kasih anugerah-Mu yang besar kami boleh ada kembali di dalam virtual Zoom ini. Apapun keadaan kami, Engkau adalah Allah yang tetap menolong walaupun Engkau belum atau bahkan tidak menjawab doa-doa kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau setia akan janjimu. Itu sebabnya siang hari ini kami rindu untuk mendengarkan suaramu lewat kesaksian dari Ibu Heni. Urapi setiap kami agar kesaksian yang kami dengar ini menguatkan iman kami. Kami percaya bahwa Engkau akan berbicara lewat kesaksian dari Ibu Heni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja ya. Ibu Heni ya, seperti biasa tidak lupa saya sapa saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel ini ya, kepada narasumber siang ini Bu Heni ya. Welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Kita simak bersama bagaimana kiprahnya ya Ibu Heni dalam pelayanannya. Akhirnya kita ketemu juga ya Bu Heni.
sebelumnya minggu lalu, bahkan 2 minggu di schedule, tapi nggak pernah sempat karena ada kontrol ke rumah sakit ya Bu Edi ya, rumah Saya sakit baru ya. keluar rumah Kontrol, ada karena pelayanan, ada baru menara saya doa. Jadi hari ini adalah saya bergembira ya, saya bersyukur ya bisa ketemu. Nah, Ibu Yeni ini pelayanannya padat. Nih. Liburnya hari kapan? Liburnya hanya waktu tidur aja dibilang, wow, keren nggak? Memang Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat 3 kan bilang, keren kan? Bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah inilah, dan banyak teman-teman di virtual Zoom ini, maupun yang sedang melihat di YouTube channel ini ya, mereka juga pengen tahu siapa Bu Eni ya. Ya, kenapa berani meresponi panggilan Tuhan ya? Saya harus pastikan bahwa bagi Anda yang sedang melihat YouTube channel ini, jangan lupa bisa tekan ya tombol subscribe, comment, like, and share. Ya, agar banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Alright. Nah, jangan lupa juga tekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten-konten baru dari kami. Alright, izinkan saya share satu renungan ya. Saya baca tadi pagi nih, ya. Banyak sekali orang yang menyimpan kemarahan, ya. Banyak nggak? Pernah nggak kita menyimpan kemarahan? Pernah, pasti pernah dong. Kita pasti menyimpan kemarahan. Dan bahkan kadang-kadang saya nggak mau mengampuni orang itu terlalu ngomongnya pedes. Itu saya tujukan pada saya. Saya kadang-kadang ngomongnya pedes, tapi nggak rasa. Saya nggak mau mengampuni. Banyak dari mereka ini adalah ternyata apa? Orang Kristen loh. Orang yang mengaku anak Tuhan loh. Orang yang sudah mengaku udah lama. Bahkan mengaku pelayan Tuhan. Banyak. Ya. Efesus 4 ayat 31 bicara apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu firman Tuhan loh. Efesus 4 ayat 31. Ya. Dengar baik, perhatikan saya ke depan. Forgiving is an act of Jesus' disciples. Because the Lord Jesus has already forgiven you and me. Wow, apa itu? Mengampuni adalah tindakan murid-murid Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni Anda dan saya. Amin. Ya. Oke, Bu Heni, saya nggak panjang-panjang lah dia. Silakan ceritakan latar belakang atau keluarga Ibu Heni ya. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu. Saya sudah tahu, sedikit tapi nggak banyak. Nggak banyak. Coba ceritakan pengalaman. Kenapa kok pilih sekolah pendeta? Kenapa nggak sekolah? Apakah arsitek kah? Apakah yang banyak duitnya? Ya, coba silakan Bu Eni. Saya berikan layar dulu ya ke Bu Eni ya. Right. The floor is yours. Time begin now. Silakan. Oke, spotlight for everyone. Silakan. Salam, selamat siang semua teman-teman pada siang hari ini. Saya sangat bersuka cita diundang masuk ke ruangan ini. Saya tidak mengenal orang yang mengundang saya masuk, ya. Tetapi saya percaya diri membuka WA-nya dan ternyata ya adalah orang yang punya tujuan baik mengundang saya masuk ini. Kesaksian saya seperti ini. Saya sebenarnya dasar itu adalah orang beragama suku, artinya bukan orang Kristen. Dan ketika saya sekolah SMA mau ujian kelas 3 waktu itu,
harus ada surat baptis. Akhirnya saya dibaptis di gereja Sorry, di Pak Karel, tolong saya nggak dengar apa-apa. Pak Karel yang mau mencari dia. Saya nggak dengar Bu Eni Kecil. ngomong apa, saya nggak dengar. Ya, Tolong Pak Karel Ibu lanjutkan ini, sampai saya perbaiki audionya. ya, soalnya kecil. Halo, halo, Mungkin mic-nya lebih dekat lagi, Bu. halo. Saya nggak dengar apa-apa itu. Bu Eni ngomong apa saya nggak tahu. Ya, Saya kecil suaranya. apa, mic saya dibuka terbuka. Halo, dengar? Ya, nah mungkin mic-nya agak dekat. Ibu pakai apa, Bu? Pakai headset atau langsung? Nggak langsung, nggak pakai langsung aja. Oh, coba lanjut, Bu. Jaringannya ya, Pak? Tidak juga, mungkin Halo, kurang dekat. Ibu pakai laptop ya? nggak pakai HP. Ya, mungkin lebih dekat ke mic-nya HP, Bu. Lebih dekat Saya atau dengar HP-nya kecil sekali. dijauhin? HP-nya dijauhin apa, Pak? Didekatin, Bu. Kurang dekat. Dekat ini. Halo. Oke, oke, oke. Oke. Jadi saya ulang dari awal ya, Pak ya, Ya, menyapanya ya. oke, oke. Oke. Oke, salam, selamat siang semua teman-teman yang ada di channel ini. Selamat siang, selamat bertemu di tempat ini. Saya mendapat undangan beberapa minggu lalu dari satu orang yang saya tidak kenal. Tapi saya dengan percaya diri membuka WA-nya dan bertanya ini siapa. Dari perkenalan awal itu dikasih tahu bahwa dari komunitas ini dan terhubung dengan satu Pak, namanya Pak siapa ya, saya lupa. Singkat cerita, pertemuan kita pada saat itu pada 3 minggu lalu kalau nggak salah ya, bahwa saya dari Kupang, Pak. Saya dari Kupang, saya keluarga saya satu suami dan 4 orang anak. Suami saya sudah dipanggil kembali oleh Tuhan pada 5 tahun yang lalu. Ya, ini perkenalan saya. Suami saya, kami bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia kami pelayanan di kami membentuk atau mendirikan satu jemaat. Dari satu jemaat itu kami layani berkembang menjadi 2 mata jemaat. Jadi kami sekarang ada di dalam pelayanan dengan 2 mata jemaat, tapi orangnya tidak terlalu banyak karena kami ada di Kota Kupang. Karena di kota ini banyak sekali gereja Bethel Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kami sekeluarga pelayanannya di gereja Bethel Indonesia. Itu untuk keluarga ya. Untuk saya pribadi Pak, sebelum saya saya masih remaja, masih sekolah, saya sebenarnya tidak beragama Kristen, saya beragama suku. Tapi karena tuntutan sekolah, saya harus dibaptis dan sekolah membutuhkan saya dibaptis menjadi orang Kristen. Dibaptis menjadi orang Kristen. Jadi menjadi orang Kristen harus ke gereja, hari Minggu ke gereja, tidak tahu apa-apa, dengar duduk dengar firman Tuhan, pulang ke rumah tidak tahu apa-apa. Perjalanannya begitu di dalam waktu saya di kelas 3 SMA. Setelah saya tamat SMA, ya bagus suaranya Pak Andre. Oke, thank you Pak. dengar nggak Pak? Ya bagus. Oke, saya dengar sekarang. Lanjut. Saya lanjut ya Pak. Ya, lanjut. Lanjut ya. Jadi saya
sekolah setelah sampai di SMA saya kuliah, dan saya selesai kuliah karena orang tua saya, bapak saya seorang pelaut ada di Jakarta, tidak pernah pulang. Dan saya tidak pernah tahu, tidak pernah kenal dia seperti apa orangnya. Saya ditinggalkan masih di dalam kandungan ibu. Ya, Bu Eni, saya tidak dengar suara tadi ya. Saya mau tahu, apa yang menyebabkan Ibu mau merespon panggilan Tuhan jadi pendeta? Nggak enak loh. Pikul salib loh. Apa cerita? Karena saya menikah dengan seorang pendeta. Ya, pendeta biar aja dia. Kenapa Ibu ikut-ikut? Kan nggak enak. Ya nggak? Gimana? Coba. Ya begitu kata orang ya Pak, mengikut Tuhan tidak enak. Tetapi saya rasa mengikut Tuhan itu lebih bagus hidup saya daripada masih dalam agama suku. Saya dengar tentang Tuhan, saya dengar tentang Yesus di sekolah minggu. Tetapi untuk siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, saya tidak tahu. Jadi saya sudah dewasa setelah menikah dengan suami saya, kami belajar bersama-sama dan benar-benar kami masuk di dalam lingkungan Tuhan, tidak di dalam lingkungan Tuhan benar-benar, karena suami saya itu adalah seorang pendeta senior, perintis salah satu orang perintis gereja Bethel Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi langsung saya dibentuk karena menikah dengan suami. Ya, oke Bu. Ibu satu keluarga. Saya menikah dengan suami orang saya sudah kenal ini Tuhan? Bukan kami dua karena pacaran atau karena ya kenalan karena teman, tetapi dijodohkan orang tua. Oke. Saya Jadi dijodohkan. satu keluarga ibu kandung, keluarga sekandung Ibu Heni, apakah orang sudah percaya semua? Oh, freeze ya? Nggak ada sinyal dia. Saya memang Nah, freeze ya. Jaringannya. Tadi saya nggak dengar dia cerita nggak, Pak Karang dengar nggak waktu dia cerita apakah satu keluarga sekandung dia, apakah sudah orang percaya atau enggak? Saya nggak dengar. Tadi Belum, Pak. Hah? Belum sampai ke sana, Pak. Belum sampai sana ya? Oh, belum. Ya. terlempar. Nanti dia Saya lagi terlempar. jaringan lagi bermasalah. Halo. Oke. You back to normal. Oke, silakan. Jadi pertanyaan Bapak tadi saya tanya, ya saya kembali ke awal karena pernikahan. Sehingga saya kenal Yesus yang sesungguhnya, siapa itu Yesus. Dan saya benar-benar jatuh cinta terhadap Yesus. Karena Ya, Yesus saya nggak tanya itu, Bu. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, sekeluarga Ibu Heni kandung, adik, kakak, apakah orang sudah percaya? Orang sudah percaya atau ada orang yang kepercayaan lain? Silakan. Ya, saya punya saudara kandung 4 orang, Pak, dan kami semua adalah orang percaya Yesus. Semua? Berapa bersaudara? Saya punya saudara kandung 4 orang. Saya satu-satunya perempuan dan sulung. Adik-adik saya 4 orang itu percaya Yesus. Bahkan kami sama-sama adik-adik saya, karena saya dengan suami, adik-adik saya melayani di tempat mereka masing-masing. Tapi satu saudara kandung hanya Ibu Heni yang pendeta kan? Atau ada yang hamba Tuhan juga? Mereka hanya sebagai seperti katakan majelis lah, Pak. Oke. Ya, pelayan Tuhan juga ya di gereja ya. Mereka pengerja. Ya, apakah mereka ada di Kupang juga atau ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya mungkin? Ada di Kupang, yang ada di Kupang ini ada 2 orang, Pak. Sedangkan ada di kampung di Sabu itu ada 2 orang. Di mana? Di Sabu. Apa itu? Sabu kan? Tadi Sabu. Pulau Pulau Sabu. Sabu, Pak. Pulau Sabu.
Ya, Oh, Pulau Sabu. Oke, oke. Oke. Jauh ya? nggak jauh sih Pak. Oh, dari Flores apa dari Kupang nggak jauh ya? Dari Kupang. Kupang saya dari Kupang. Dari Di Kupang nggak jauh. Oke. Ya. Apakah mereka menikah dengan orang anak Tuhan juga atau bagaimana? Mereka menikah dengan satu suku dan mereka menikah dengan orang yang percaya Yesus. Oke. Ya, nggak ada tantangan ya. Oke, sejak kira-kira tahun berapa Ibu Heni aktif melayani pemuritan, penginjilan kepada orang yang belum kenal ya? Saya garis bawahi, yang belum kenal. Nah, ceritakan mulai kapan? Oh, karena kami ada di gereja Injili, Pak. Ya, di Ya, gereja Injili. Setelah saya menikah dengan suami, kami aktif untuk pelayanan penginjilan. oke. Kami suami istri, eh, saya kerja apa? Saya ini karena tadi saya tidak punya di gereja karena saya pegawai negeri, saya guru, Pak. Oh, maksudnya Jadi, sebelum jadi pendeta tadinya guru ya? ya, ya. Oke, alright. Kapan Jadi mulai jadi pendeta? eh, Kira-kira jadi tahun berapa? jadi di dalam organisasi GBI ini, Pak, kita mulai dari pengerja dalam gereja baru diangkat menjadi pendeta pembantu. Pendeta pembantu itu saya diangkat menjadi pendeta pembantu tahun 1985. Oke, 85 ya, mulai sekolah pendeta ya. Tidak sekolah pendeta, Pak. Oh, jadi Kami Bible study. Bible study ya. Bible tadi, tapi kan ditahbiskan sebagai pendeta, kan harus Iya, sekolah teologi. kalau kita di GBI tidak harus, Pak. Oh, tidak harus ya? Yang Ya, penting ada mau melayani saja dan diberikan jangka waktu di dalam pelayanan itu baru dari majelis biasa baru diangkat jadi pendeta pembantu. oh, oke. Ada rentangan Apa waktunya PDP dia? ya, PDP itu. PDP ya. Oke. Ah, waktu melayani lahan pertama, di mana Ibu melayani orang yang belum kenal? Apakah di Kupang atau mungkin di luar Kupang? Di Kota Kupang. Di Kupang, oke. Di Kupang Saya melayani mayoritas awal, Kristen dong ya? tapi kami selalu ada penginjilan di luar Kota Kupang, di kabupaten Oke. kabupaten. Ya, di luar Kupang kan di kepulauan Flores itu kan mayoritas sudah orang percaya kan? Ya, pernah nggak Ibu melayani orang yang belum kenal? Yang Ibu mau ceritakan siapakah Yesus itu? Ya, banyak rasul, nabi, semua mati membusuk di tanah. Tapi ada satu yang mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan banyak saksi. Alkitab boleh ditutup, tapi fakta dan banyak saksi sejarah yang tidak bisa berbohong. Ada banyak 500 lebih orang menyaksikan dia naik ke surga. Katakanlah Alkitab bohong, Alkitab palsu, Alkitab tutup saja. Tapi fakta sejarah membuktikan bahwa ada seorang yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Disaksikan lebih dari 500 orang. Ya, pernahkah Ibu cerita itu kepada orang yang belum percaya? Silakan. Begini Pak, kami pelayanannya kami di kota provinsi, tapi kami punya jadwal untuk pelayanan ke desa-desa.
Dan kami bertemu orang-orang yang benar-benar, artinya yang non-Kristen. Kita Ya. melayani mereka, ya Pak. Kita bermalam dengan mereka, melayani terus mereka. Dan orang yang non-Kristen ini kita layani gampang mereka percaya kepada Yesus, Pak. Karena mereka memang belum pernah nama Yesus itu siapa. Jadi setelah kami memperkenalkan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati, bangkit, pernah menderita dan bla bla blanya, kami melayani mereka. Mereka sangat rindu sekali supaya benar-benar mereka kenal Yesus itu siapa. Berbeda kalau kami melayani orang sudah menjadi Kristen, Pak. Susah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Karena mereka bilang, kalau kami sudah orang Kristen, Ibu, kami di gereja tiap hari Minggu, kami dengar nama Yesus, Ibu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi memang kalau tujuan kami pelayanan itu adalah di orang-orang yang benar-benar belum tahu Yesus itu siapa, yang mereka itu masih di dalam agama suku. Ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya dan bertanya. Ya, Pak, saya Pak bertanya. Oh, oke, Pak Bambang, monggo. Ya, terima kasih Bu, luar biasa ya. Luar biasa pelayanannya, melayani Tuhan di daerah Kupang Timur Ya, bisa buka dan sekitar. kamera, Pak, supaya dia bisa lihat Pak Bambang. Dia belum kenal Pak Bambang kan? Ya, baik. Yes. Ya, itu. Right. Jadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara mengatasi dan menikmati baik di suka maupun duka, bahkan ada hal yang terkesan yang membawa Ibu lebih semangat. Kira-kira boleh diceritakan, Bu, bagaimana sehingga Ibu saat sekarang ini boleh bertahan melayani Tuhan. Jadi bagaimana cara menikmati dan mengatasi sukacita dan suka duka dari pelayanan Ibu. Silakan, Bu. Kalau untuk kami, Pak, yang melayani, duka cita atau duka itu adalah satu hal yang merupakan lahan untuk kami. Susah, katakan susah. Kesusahan di dalam pelayanan itu merupakan lahan yang subur untuk kami di dalam pelayanan. Karena kami tidak mengandalkan siapa-siapa, mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Ketika kami mengandalkan pertolongan Tuhan, Tuhan tidak segan-segan untuk menolong kami. Jadi di dalam pelayanan itu pasti Pak ada kesukaran, ada kesulitan. Kesulitannya itu karena tidak semua orang waktu kita layani langsung menerima saja begitu, atau langsung mengerti saja begitu. Harus berulang-ulang, Jadi kalau kami mendapat tantangan di dalam pelayanan itu menurut kami itu adalah hal yang sangat penting supaya kami lebih intim dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tempat kami bertanya bila mana kami mengalami masalah di dalam pelayanan. Dan kami selalu ditolong, Pak, tidak pernah tidak ditolong. Mungkin itu saya bisa jawab, atau mungkin maksud Bapak bagaimana? Ya, mungkin ada yang membuat kesan sampai Ibu sampai bertahan itu. Apa yang membuat Ibu bertahan melayani Tuhan? Nah, bertahan untuk melayani itu hal yang kita alami di dalam Tuhan, yang kita tidak pernah alami semasih di luar Tuhan. Setelah ada di dalam Tuhan, terlalu banyak hal yang kami alami. Hidup dalam pertolongan Tuhan. Dan hasil pertolongan Tuhan itu yang kami bisa sampaikan kepada orang-orang yang kami layani. Nah, kita tebarkan kepada orang-orang yang kami layani. Disitulah orang percaya melihat kami di dalam pelayanan selalu segar, selalu tegar, selalu tabah.
disitulah mereka melihat bahwa memang mengikuti Yesus tolongannya tidak pernah terlambat. Iya, iya, Bu. Pernah melayani yang disabilitas, Bu? Belum pernah. Oh, ya, terima kasih, Pak. Pak Andre, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, ya. Kalau ada teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya setelah Pak Bambang. Mungkin Mama Ita. Iya. Ya, oke, nggak monitor. Ya, Bu Heni, pernah nggak mendapatkan omongan fitnahan dari mungkin teman baik atau teman komunitas gara-gara Bu Heni getol sekali melayani orang-orang yang belum kenal katakanlah. Tapi diomongin orang, ya belum tentu loh orang-orang suka kan. Banyak orang yang, coba ceritakan, ada nggak? Banyak, Pak. Apa yang Kami melayani, Bu Heni lakukan? ketika kami melayani, Pak, yang sebenarnya mereka itu adalah orang Kristen. Oke. Ketika kami melayani orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka mengatakan, mereka ya mengata-ngatain kami lah begitu, Pak. Mengajak orang-orang yang kami layani itu supaya tidak menerima kami untuk melayani. Tetapi Kenapa karena kami sebabnya? Kok nggak menerima? Ada masalah apa? Apa ada kecemburuan atau apa? Kenapa nggak mau menerima? Bisa diceritakan pada kita. Teman-teman, ada yang mau bertanya, silakan siap-siap untuk sampaikan pertanyaan. Oke, lanjut Bu Heni. Kenapa? Itu orang sepertinya tidak, they are not happy ya. Apa itu? Dia nggak suka. Kenapa? di sini lagi hujan ini, Pak. Tidak terlalu, jaringannya tidak terlalu bagus. Oke. That's nothing much that I can do. Kalau dia hujan di sana, apa yang harus saya bikin? Nothing much that I can do. Ya, oke. Oke, apa Halo? yang Ibu dengar saja? Halo? Ya, silakan. Saya dengar Ibu. Ya. 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 Apa yang Ibu tangkap dari pertanyaan saya? Yang Pak menanyakan tantangan apa yang dihadapi ketika kami melayani seperti itu. Intinya seperti Bukan itu. Dari komunitas orang percaya, komunitasnya Ibu Heni. Pasti dong ada suara-suara negatif. Bu Heni sok kali dia. Sok mau jadi apa kek? Mau pengkhotbah besar kek? Sok mau menginjilin, sok mau menangkan jiwa. Pasti ada suara-suara negatif. Seperti itu nggak? Pernah nggak mendapatkan fitnahan, katakanlah fitnahan? Sampai dengan saat ini belum pernah. Ada mungkin nggak dengar lah. Pasti ada itu. Pasti ada. Itu. Misalnya, katakanlah belum dengar. Misalnya Ibu Heni dengar. Ada satu orang si A, katakanlah. Bicara gitu. Dan Ibu dengar itu. Apa yang Ibu lakukan? Katakanlah. Kenapa saya tanya itu? Karena saya mengalami. Nah, itu pasti ada. Kalau katakanlah tidak ada. Tidak ada. Mungkin Bu Heni nggak tahu. Di depan Bu Heni, fine saja. Bu Heni hebat. Tapi di luar kita nggak pernah tahu loh. We never know apa yang dilakukan orang di luar sana. Misalnya, ini misal sih, jika ada orang memfitnah Ibu Heni. Bu Heni sok aja dia. Sok suci, sok agamawi. Misalnya ada orang yang begitu, apa yang Ibu lakukan kira-kira?
Yang pertama, kami tidak perlu hati sakit karena yang begitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak membenci. Kami bersyukur kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dan tugas kami untuk mendoakan dan mendoakan untuk satu kali waktu bertemu dengan orang itu untuk berbincang-bincang tentang Tuhan. Alright. Oke, jadi mendoakan saja ya. Tugas kita mengampuni dan mendoakan. Kalau kita sama-sama memfitnah dia, membalas dia, berarti kita 11-12 dong sama dia. Ya enggak? Ya toh, kita 11-12 dong, sama dong dengan kita. Dan kita beda. Ya toh? Difitnah itu hak dia. Ya toh? Kita tidak bisa melarang burung yang terbang di atas kepala kita. Ya enggak? Ya, kita tidak pernah bisa melarang burung yang terbang di atas kepala kita. Yang kita bisa lakukan, jangan sampai burung itu bersarang di atas kepala kita. Ya, oke. Mama Ita mau tanya apa? Wah, hilang lagi nggak monitor ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak Andre. Pak, silakan. Selamat siang Ibu Heni ya. Kalau di Selamat siang, Kupang, Pak. di GBI mana Ibu? Di GBI Jemaat Alfa Omega Alfa Omega. Daerah mana itu Bu? di daerah Oipura. Oh, Waipura ya. Kalau Nah, suami itu Ibu, Pak Karel tahu tuh. orang Kupang juga. Iya, Pak. Oh ya, sama-sama pelayanan di anu ya, Iya, di sampai ke dia yang gembalanya, Pak. gitu. Sampai ke Soe sana ya. Pelayanannya ya, ini dia yang ke sana, kalau saya karena orang kerja, pelayanannya di sekitar kota kabupaten Oh yang iya. Oke, ya. Kalau boleh tahu pamnya siapa Ibu yang suaminya? suami saya nama Bernardus Wenyi, almarhum 5 tahun ini. Wenyi. Itu nama Almarhum ya? kepanjangannya Ibu Heni. Bernardus Wenyi, Bernardus Wenyi, WENYI. Oh, ya. Wenyi. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Oke, ada yang mau bertanya di belakang Pak Karel? Silakan. Halo. Enggak ada yang monitor. Ya, oke. Oke, Bu Heni. Selama mengikut Yesus ya. Saya belum tahu. Anak-anak Bu Heni berapa tadi? Mungkin Ibu Heni cerita tapi saya nggak dengar tadi. Waktu Anak itu. saya 4 orang, 3 cowok, 1 cewek, Pak. Yang Oh, sulung dia ada di Jakarta karena dia pelayani, dia dari misi, dia sekarang ke bangsa-bangsa. Dia sudah luar pelayani, negeri kah? dia tinggal di Jakarta, Pak. Maksudnya melayani bangsa-bangsa di mana? Di luar negeri? Iya, Oke. karena dia misi, pelayanan misi dia, Pak. Oh, pelayanan misi dari gereja apa? GBI juga? Iya. Oke. Anak yang perempuan itu apa? Bungsu kah? Anak perempuan bungsu dia di Karawaci, dia kerja sebagai perawat di Siloam Kelapa II. Oh, masih belum menikah ya? Belum menikah, Bapak. Kenapa? Nona taruh belum di situ, Mama ada pelayan. Nona. Kenapa? Iya, jadi Are dia you ada talking di to me? Ibu bicara sama saya kan? Halo? Pak Iya. Karel, saya tidak dengar. Dia bicara sama saya tadi. Samar-samar dengarnya. Ya. Ya, enggak apa-apa. Lanjut Ibu. Iya, anak yang bungsu sudah menikah kan? Iya. Belum menikah. Mereka belum ada yang menikah, Pak. Oh, ada 4 orang belum ada yang menikah. Iya. Oh, oke.
rencananya yang tahun ini mau menikah, tapi ada hambatan dari keluarga, bukan keluarga kami, keluarga pasangan anak. Oke. Kenapa? Pasangannya berbeda iman kah? Tidak, Bapak, satu iman juga, tapi Satu iman berbeda semua. pulau. Oke, puji Tuhan. Berbeda pulau. Oke. Yang anak pertama kah? Anak pertama dia di Jakarta, belum menikah dia terus paling dia ke Jakarta itu paling lama dia 1 minggu berangkat lagi begitu. Oh, oke. Ya. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Apa kabar Mak Si Tayupati? Halo, Mak Si. Mama Ita mau bertanya? Halo. Oh, nggak Halo. monitor. Ya, Oh, ya, ya. ya. Silakan. Ya. Halo Ibu. Salam, Bu. Halo, Heni. selamat siang, Bu. Ya. Kira-kira berapa lama Bu Heni pelayanan itu? Sudah berapa lama pelayanan Bu Heni? Ya, mulai tahun berapa? Mulai tahun berapa? Kami mulai merintis jemaat itu Ibu tahun 1972. Wah, Kami Sembilan- mulai berarti merintis jemaat 72 tahun kah? pelayanan sendiri. Oh, 1972. 72. Oke. 28. Lama ya. 52 Sekitar tahun. kan ya. 52 tahun. Ya. Oh, gitu. Terus gereja apa tadi Bu? Gereja apa? GBI. GBI. Bethel Indonesia, GBI, Oh, di daerah di Kota Kupang. itu Kupang, Bu. kota. Sekarang bagaimana Bu? Udah jemaatnya sudah cukup banyak atau banyak sekali? Tidak sedikit, tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Padahal Tidak dari banyak. tahun Tidak dari 72 tuh Bu ya. Karena di sini Bu, di wilayah kami di sini nih ada sekitar 4 GBI. Tapi memang kami yang tertua, mereka yang melebur itu adalah termasuk anak-anak rohani kami. Oh, gitu Mereka ya. membuka pelayanan karena GBI pada waktu itu harus mencapai 10.000 jemaat. Karena itulah maka banyak pemekaran. Dan pemekarannya tidak jauh-jauh, pemekarannya dekat tetangga dengan gereja ini. Sehingga jemaatnya terbagi-bagi loh. Puji Tuhan ya, dari tahun 72 jadi 50 tahun lebih ya, gitu ya. 52. Ya 72. Ya itu aja dulu Bu. Ini ada tantangannya dari tadi saya belum dapat tantangan dari Bu Heni atau kendalanya gitu. Dalam pelayanan itu apa? Tantangan yang kami alami itu kami membuka pelayanan itu Ibu, kami membuka di rumah jemaat, di rumah tangga. Kami bergumul sekitar 10 tahun kami bergumul untuk membangun tempat ibadah. Itu tantangannya. Cuman begitu tidak terlalu besar ya, tantangan yang membuat kami susah, membuat kami tidak bisa halangan pelayanan, tidak. Tetapi sekarang kami sudah punya, ya ini suami sudah punya mata jemaat, sudah 2, ada cabangnya. Selain gereja induk, ada cabangnya yang sudah sekarang sudah otonomi. Gedung sendiri gitu ya Ibu Heni ya? Ya, gedung sendiri. Nah, kami anak-anak itu langsung mereka dipersiapkan untuk menerima pelayanannya karena di GBI memang seperti itu. Jadi setelah suami saya meninggal, anak-anak sudah dipersiapkan untuk diterima pelayanan. Saya sendiri hanya di gereja itu ya sebagai pendoa syafaat saja. Puji Tuhan. Ya itu aja Pak Andre. Oh ya, oke. Terima kasih Ya. Mama Ita ya. Ya.
tadi saya nggak ngikutin ya. Mungkin Pak Karar yang mengikuti, tapi saya ingin dengar. Tadi waktu saya masalah dengan audio saya, itu Bapak meninggal, ya Pak Wenyi itu meninggal karena apa? COVID atau gimana? Tidak Bapak, dia kekurangan kalium. Kalium. Iya, Oh, tulang ya? iya. Oke. Jadi Jadi kenapa? itu Dia apa, tidak ada darah tinggi, tidak ada lambung, tidak ada ini gula. Dia alasannya itu saja. hmm. Lalu Meninggal. ya, maksudnya mengalami perawat inap di rumah sakit mungkin sekian Iya, minggu kah? dia dua kali masuk rumah sakit, Pak. Karena Dua kali. pertama karena sakitnya karena dia susah jalan, jadi dibawa ke rumah sakit, ternyata hasil diagnosanya itu kekurangan kalium. Berusaha untuk ini untuk obatin lagi, ya. Jadi dia sembuh, tetapi yang kedua ini dia ya sampai meninggal karena ini kekurangan kalium itu. Ya, oke. Ibu sampai saat ini masih mengajar kan? Saya sudah pensiun 7 tahun. Ini sudah umur 67 ini, Pak. Oh, oke. Sudah pensiun ya. Dapat uang pensiun kan? Iya, Pak. Oke. Jadi itulah. Bapak saya off sebentar berapa menit, Bapak ada tamu. Ini off berapa menit ya? Kenapa? Saya Ada tamu, off ada tamu. menit. Ada Oh. tamu. Ya, Ya Pak Andre, ya, halo. ya. Silakan Pak Bambang. Oh ya, kalau kekurangan kalium itu kalsium Pak ya. Kalium. 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 Kalium itu makan pisang Ambon itu Pak. Bisa Ambon ya. Iya, iya. Ya, tiap hari lah. Itu kaya akan kalium ya. Ya, kayak kalium itu Pak. Oh. Apa bedanya kalium sama kalsium ya? Apa sama itu? Saya agak bingung deh. Mungkin ada teman yang bisa menerangkan. Apa bedanya kalium sama kalsium? Ya, ada Beda, yang Pak. kalsium. Beda Pak. Sama kah? Beda Pak. Beda ya. Oh, oke. Apa Kalau bedanya? kalsium itu untuk tulang. Oke. Kalau kalium itu untuk ya seperti tekan darah tinggi gitu. Pokoknya di luar tulang lah. Itu. Oh. Oke, saya lihat ya. Oh, oke. Kalium itu ternyata untuk membantu menjaga keseimbangan cairan, Ya, keseimbangan cairan. fungsi otot dan syaraf. Nah, ini dia. Ini kalium juga berperan penting dalam menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Ya, benar. Yang bicarakan Pak Bambang kan. Ditemukan pada makanan seperti pisang, kentang, bayam, dan kacang-kacangan. Ya, kekurangan kalium bisa menyebabkan kelemahan otot, kelelahan, ya mudah lelah ya, hingga Ya, saya gangguan kembali, Bapak. irama jantung. Ya, ini ibu apa? Ibu Eni. Ya, ternyata beda. Kalsium itu berperan untuk kesehatan tulang dan gigi. Iya. Beda ya. Di kalium itu untuk apa? Otot ya. Ya, oke, otot dan gangguan irama jantung ya. Irama jantungnya ya problem ya, ya Bu ya. Iya, iya. Oke, lanjut Bu. Apa yang mau disampaikan tadi? Ada tamu tadi. Ya sudah. Kalium karena dia orangnya kan tidak makan pisang, dia kalau pisang matang tidak makan telur, tidak makan tahu tempe. Itu dia tidak mau itu. Sedangkan makanan-makanan itu yang mendukung kalium di dalam tubuh. Ya, umur berapa waktu dipanggil Tuhan? Dia meninggal itu umur 79 79. tahun lalu ya. Oh, 79. Oke.
Ya, ya beda jauh juga sama Ibu Eni ya. Jauh, jauh, Pak. Ya, waktu Bapak dipanggil, apakah Bu Eni mengira dia pergi begitu cepat? Atau sudah kira ini pasti sudah dekat waktunya? Atau bagaimana? Waktu itu. Ya, itu sudah pasti sebagai istri, Pak. Saya Nah, memang kehilangan ya, jadi saya seperti pikir juga seperti Pak katakan itu pergiannya terlalu cepat, seperti ada banyak pekerjaan yang belum selesai begitu yang saya harus terima. wah, saya nggak dengar suaranya. Dia putus-putus. Pak Karel bisa dengar kah? Tes 1, 2, 3. Ternyata jaringan Bu Eni bermasalah. Ya di sini kayaknya begitu, Pak. Ada mendung-mendung sih. Oke, sekarang jelas. Apa tadi yang diceritakan tadi? Saya tangkapnya tipis sekali. Suaranya Bapak saya tidak dengar jelas. Oh, saya Ya, nggak bagus ya Pak Bambang? Suara saya tes 1, 2, 3. Tes. Halo. bergelombang suaranya, bergelombang. Halo. Bagus, Pak. Oh, Jelas, berarti Pak. Jelas. jaringan Bu Eni yang tidak bisa terima saya. Ya. Mungkin di sisi jaringan Suaranya itu. bergelombang. Ya, resipnya, Pak. Ya, dia jaringan sehingga tidak terima jelas ya. Alright, Bu Eni, pertanyaan terakhir. Atau ada yang mau bertanya? Ya, sebelum Bapak dipanggil pulang, apa Ibu sudah bersiap sedia atau bagaimana waktu itu? Karena sakitnya dia itu 4 tahun 6 bulan, Pak. Dia tidak bisa jalan. Oh, 6 bulan ya? Dia That's a long way. Oke. dia 6 bulan. Jadi orang-orang bilang dia stroke, tapi dia bukan stroke, Pak. Karena kekurangan kalium itu jadi ini persendiannya lemah semua. Tidak bisa jalan karena ada berhubungan dengan tulang, tidak bisa jalan sama sekali. Ya, apakah Ibu sudah siap-siap waktu itu? Sudah Jangan disiapkan? jalan, balik badan aja sendiri tidak bisa. Comeback? Kenapa? Apa dibilang Eko dikurangi. dengar? Eko dikurangi. Oh, tes. 1, 2, 3. 1. Sudah saya kurangi Pak ekonya. Oke. Ya. Gimana Bu? Saya tidak dengar tadi. Apa Ibu sudah mempersiapkan bahwa waktunya sudah dekat? Waktu itu. Dia berkesan memang Bapak kalau dia sakit ini tidak bisa dia melayani, dia berkesan memang supaya pelayanan ini harus tetap berjalan sebagaimana dia masih sehat, dan dia berkesan kalaupun saya meninggal tidak perlu kamu susah, tidak perlu susah kamu dengan anak-anak, kamu harus tetap melayani Tuhan. Seperti sebagaimana yang saya ada, kamu tetap melayani. Bila perlu, kalau ada peningkatan, perlu ditingkatkan. Ya pesannya begitu. Jadi dia waktu dia meninggal pun kami sudah pasrah semua, sama anak-anak sudah pasrah. Kalaupun dia meninggal karena dia begitu menderita 4 tahun 6 bulan, dia menderita tidak bisa apa-apa, daripada kami. Jadi kami sudah sepakat bahwa tidak usah kita ada keberatan kalaupun Bapak harus pulang. Begitu, Pak. Jadi memang kami sudah siap bersama dengan jemaat. Siap ya. Untuk siap. Supaya tidak ya ada beban begitu kami karena kehilangan dia. Ya, oke. Saya simpulkan hari ini sharing Bu Eni ya. Saya akhiri ini karena waktunya sudah habis. Jadi walaupun Ibu ditinggal sama Bapak ya, tapi ternyata Tuhan itu sudah persiapkan. Berarti apa?
Tuhan itu baik. Sehingga kita betul, kita layak nggak gitu? Dapatkah kita berkata, aku diberkati bukan karena aku sudah melakukan sesuatu yang baik, Amin. tapi aku diberkati karena Tuhan itu baik. Yes. Ya, dengar baik-baik ya. Perhatikan saya ke depan. Saya ambil kesimpulan dari apa yang Ibu Heni sampaikan kepada setiap kita ya. God goodness doesn't depend on our success. God is good because his nature is always good forever. Yes. Kebaikan Tuhan tidak tergantung atas keberhasilan kita. Tuhan itu baik karena memang sifatnya, kodratnya, nature-nya itu selalu baik. Dan Amin. untuk selama-lamanya, forever ya. Tadi saya bilang kan. Karena Mazmur 100 ayat 5 berkata, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, monggo silakan Pak Karel. Terima kasih Ibu Heni dari Kupang ya. Mama Rita, Mbak Bambang, Ibu Sri Mujiati ini hanya monitor ya. Beberapa kali demikian. Tidak apa-apa lah. Oke. Kita lanjut untuk pertemuan Zoom kita pada siang